Salam sejahtera, salam rahayu, dan salam semesta. Perkenalkan, nama saya Dayu. Saya asli dari Kalimantan. Saya ingin menceritakan pengalaman saya, pengalaman tentang pribadi saya. Singkatnya, saya punya kekasih. Dulu, dia orang yang paling saya sayang gitu kan. Tapi dia nyakitin saya. Dia ngeduain saya. Dan dari situ saya sakit hati, saya dendam. Dan saya memulai semua dengan cara membalas. Bisa dibilang sih balas dendam ya. Saya balas dendam dan saya bersekutu dengan setan. Singkat ceritanya sih, awalnya saya bilang sama abang saya tentang semua perlakuan dia dan tentang sakit hati saya. Kebetulan dimana abang saya itu bisa dibilang dukun, bisa dibilang orang yang punya ilmu lumayan kuat. Saya cerita tentang sakit hati saya. Di situ saya diskusi dan abang saya bilang, "Kamu maunya gimana?" Awalnya saya ingin dia balik lagi ke saya gitu kan. Saya ingin dia balik ke saya dan saya ingin dia berlutut atau bisa dibilang berbalik lah. Yang tadinya saya yang cinta sama dia, saya ingin dia yang cinta sama saya. Ya, memang awalnya semua itu berjalan. Dia balik ke saya. Dia juga mulai takut kehilangan saya. Tapi sayangnya, saya dibutakan. Saya dibutakan oleh rasa benci, rasa dendam saya, rasa sakit hati saya yang pernah dia lakuin. Di situ saya rasa gak puas ya. Saya rasa kurang puas dengan berbaliknya dia. Saya masih rasa dendam. Dan saya bilang lagi sama abang saya, bahwasanya saya belum puas. Saya ingin menyakitin dia. Saya ingin dia sakit. Saya ingin dia merasakan apa yang saya rasakan dulu. Di situ abang saya memberi saran. Awalnya sih dia juga gak mau untuk memberikan. Tapi karena saya yang mendesak, terus abang saya mulai kalah istilahnya gitu kan. Dan dia memberikan saran di mana jika saya ingin untuk membalas dendam, saya bersekutu dengan setan. Dan saya ini tuh karena memang rasa dendam dan rasa benci saya ke dia itu benar-benar besar. Sampai akhirnya satu malam itu saya mencoba ritual. Saya coba memanggil roh yang ingin membantu saya itu. Dia datang. Dia berwujud seperti genderuwo, tinggi, gede, berbulu, matanya merah menyala, dan kukunya panjang. Dan itu saya ketakutan. Tapi kata abang saya, apapun yang terjadi jangan takut. Di situ saya coba berinteraksi, saya coba komunikasi lewat ritual. Dan ya, dia ingin membantu saya, tapi dengan syarat dia minta tumbal.
Saya tanya, tumbalnya itu yang bagaimana? Katanya, dan itu terserah di saya. Saya ingin menumbalkan siapa. Saya setujuin, saya melanjutkan ritual saya. Dan ya, orang pertama yang saya tumbalkan adalah ibu dari mantan kekasih saya itu. Dia orang pertama yang saya tumbalin. Tapi dari situ saya belum puas. Saya ingin lebih dan saya ingin kekasih saya dulu merasakan apa yang saya alamin. Satu persatu dari keluarga dia saya jadikan tumbal. Dan orang yang terakhir saya jadikan tumbal itu adalah mantan kekasih saya sendiri. Awalnya saya bikin dia lumpuh, nggak bisa apa-apa, seperti mayat hidup. Tapi saya rasa itu kurang, gitu kan. Saya rasa kurang dan saya buat dia yang lebih sadis lagi. Saya bikin dia muntah darah, perut dia melembung, dan dia merasakan sakit yang luar biasa setiap malamnya. Di situ saya udah kehilangan rasa iba, rasa nggak sampai hati, itu semua udah saya hilangkan. Karena mungkin udah tertutup oleh rasa dendam saya. Perlahan saya lakuin itu semua ke dia. Dan ya, dia jadi tumbal terakhir. Saya buat dia meninggal. Tapi sayangnya, setelah itu dia justru menghantui saya. Dia datang ke saya. Dia ingin balas dendam lagi ke saya. Saya bilang sama abang saya kan, bagaimana caranya agar dia tidak membalas dendam ke saya? Abang saya bilang, bisa. Dia harus jadi pengikut kamu. Dan saya bilang, ya saya setuju. Tapi lagi-lagi saya harus melakukan ritual. Dan ritualnya itu benar-benar harus dilakuin sendiri. Dan itu tepat di makam dia. Saya lakuin ritual selama 3 hari 3 malam. Dia mungkin ikut jadi pengabdi saya. Tapi karena dia selalu ada, saya jadi susah untuk dapat pasangan. Itu awal dimana saya melakukan hal yang paling keji, yaitu balas dendam. Dan akibatnya di diri saya sendiri, saya susah untuk dapat pasangan sampai saat ini.